kan. Kenapa sih Kenapa nggak suka mama gitu nggak ya? suka nih kamu begini? Oh iya mah, itu kan jauh lebih enak ya. Dan lu juga, kita konteksnya masih pacaran, jalanin dulu gitu, kita cari kecocokan gitu, kecuali udah jadi mantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngobrol Serentil, gue Anti. Ninis. Hai, hari ini kita akan membahas seputar tentang restu orang tua. Karena udah banyak yang DM gue, Wow. karena mereka mau dicarikan solusinya. Padahal kita juga pernah mengalami itu. Iya, Pernah nggak Pasti. ngalamin? pasti aku beberapa kali sempat pernah. Pernah. Dalam hal apa aja? Dalam hal hubungan pastinya ya. Hmm. Jadi rata-rata kebanyakan hal yang kayak misalnya don't judge book by cover. Oke. Jadi mereka melihat dari penampilan, mereka melihat dari foto, dari segala macam. Iya, Tapi terus? aku belum mengutarakan siapa profil aku belum kasih tahu aku itu siapa. Aku tuh Terus? dengan kayak ibaratnya aku datang ke rumahnya pun kenal kalau dua orang tuanya, aku tidak mencuri di situ, tidak menjadi pembunuh, tidak menjadi kriminal. Terus sudah gitu, tapi aku tetap tidak disetujui lah gitu. Oke, jadi kayak dipandang sebelah mata tapi lu belum tahu gue siapa. Nah, gitu kan. dan memang gue pun maksudnya tidak merusak atau berteriak-teriak sama anaknya ya. Iya, Di depan orang tuanya. Jadi menurut aku masih hal wajar, ngobrol baik sama mama papahnya, datang juga dengan attitude baik. Tapi ternyata memang orang itu nggak suka gitu. Jadi itu yang bikin lo nggak direstuin sama orang tua pasangan. ya, Tapi pernah nggak dari orang tua lu sendiri gitu ngelihat, misalnya lu punya pasangan nih tiba-tiba kak kayaknya jangan dia atau apa, pernah nggak ngalamin itu? kalau kedua orang tua aku sih nggak pernah kayak gitu. Cuman bokap tuh udah pernah waktu itu bilang, waktu itu sampai ada yang salah satu mantan aku, inisial aja ya, G lah, itu pernah ceritanya dia tuh sampai merendahkan keluarga aku banget, dan mungkin sakitnya sampai sekarang ya, Bo. Ya, pasti. Sampai sekarang. Sampai orang tua gue tuh bilang gini, Nis kamu udah deh jangan sama dia. Tiba-tiba bokap, Berarti lebih ke feeling ya orang tua ya. Jadi kayak wah nih enggak nih, langsung nggak boleh. iya. Karena dia udah begini, oke feeling gue udah gak bagus buat kedepannya, makanya lo stop. Biasanya gitu gak sih? Lebih ke situ berarti kan. Tapi kalau nyokap gimana? Kalau nyokap sih kadang-kadang ngelihat perilaku sih dari awal gitu kan, menilai dari awalnya anak gimana. Karena pasti kan lo cerita sama orang tua juga kan punya Iya, feeling betul, juga betul, kan betul. gitu. Tapi sejauh ini dari aku jujur, kalau punya pasangan orang tua nggak pernah melarang aku yang notabene mau dapet siapapun, Ya, asal apapun jangan profesinya jangan gitu suami ya. orang, Betul, asal setuju. jangan orang yang berhubungan sama wanita lain Iya, atau iya, punya iya. hubungan sama orang lain di luar sana. Aku nggak masalah. So Dan far so good ya, maksudnya ya jalanin aja gitu. kecuali kan. kalau orang tua udah bilang aku putus sih sama dia, tiba-tiba aku balikan, orang tua nggak setuju ya. Iya, karena Jadi lu jadi jangan- kayak ngulang kesalahan yang sama. Oke, mungkin dia bisa memperbaiki gitu. Tapi kita nggak bisa ngapus kesalahan dia waktu itu. Yang siapa tahu, kita nggak pernah tahu dia bisa ngulang ke depannya nanti gitu. Tapi Bo, yang aku paling penting ini nih, yang aku nggak habis pikir kadang-kadang dari pihak wanita atau dari pihak pria, kadang salah satu pasangan yang nggak disetujui sama orang tua, dia tuh bingung, gue tuh sebenarnya salah apa gitu, dan nggak dikasih kesempatan. Kenapa kita ngomong yuk bareng gitu kan? Kenapa sih Kenapa nggak suka mama gitu nggak ya? suka nih kamu begini? Oh iya mah, itu kan jauh lebih enak ya. Dan lu juga, kita konteksnya masih pacaran, jalanin dulu gitu, kita cari kecocokan gitu. Kecuali udah jadi mantu, jangan begini besok pakaian gitu, oke kita terima karena matua kita jadi orang tua kita gitu kan. Nggak ada salahnya diomongin baik-baik dulu gitu menurut gue. Tapi beberapa sering seperti itu. Sakit beberapa sering Juga kayak pada gitu. akhirnya yang udahlah, mendingan gue balikin aja dia sama orang tuanya. Dalam arti kayak udahlah gue putusin aja dia, daripada lo nyakitin gue dan keluarga gue walaupun Iya, secara iya. sedikit gitu, padahal keluarga gue maksudnya nggak seperti itu. Sedih lah Bo, Iya, sampai iya. nyokap gue tuh pernah telepon ke bokapnya waktu ada Idul Adha kalau nggak salah ya. Ini dari inisial G itu sendiri, kalau dia nonton bagus lah. Bagus tuh kalau Ini aku cuma mau utarain aja karena gini, komen di bawah kalau waktu itu dia itu ceritanya lagi kerja di proyek di Cikarang salah satunya. Dia kerja, terus keluarganya itu tuh udah pulang
ke Purwokerto ceritanya. Ini bukan menjelekkan satu Pihak. suka satu suku atau apa enggak gitu kan. Jadi ceritanya konteksnya lagi lebaran, dia tinggal sendiri, akhirnya ada mama bilang, "Udah kamu di rumah aja. Kamu biar makan di sini, maksudnya biar sholat di sini." Baik ya maksudnya. Ditelepon lah tuh sama bokapnya. Apa katanya? Langsung gini, "Kamu di mana, Mas?" "Di rumahnya si Anis." "Pulang kamu gini, kamu nggak usah jadi anaknya papa gini." Loh, aku udah bilang, "Ya, aku di sini biar kasihan dia sendirian di rumah, nggak ada yang masakin." Kan niatnya ibadah buat Idul Fitri pada saat itu. Tapi bokapnya tuh udah, "Kamu lebih milih siapa? Milih orang tua apa perempuan itu?" Gue digituin. Gue bukan siapa-siapa, gue anaknya orang juga, tapi tolong lebih menghargai sebagai orang tua gitu ya. Orang tua gue juga menghargai siapapun gitu. Tapi kalau memang lu punya kesalahan, tidak Nah. ada salahnya ditanya. di depan orang tuanya pun aku tidak pernah bentak-bentak kok. Ya, nggak ada salahnya ditanya, Nah. nggak ada salahnya dikasih tahu, nah kamu jangan kamu coba seperti ini. Mungkin gini kali, pola pikir orang tua itu kadang beda-beda nih. Orang tua kita sama orang tua pasangan juga beda. Tapi Beb, terus akhirnya nyokap gue bilang gini, yaudah biar nyokap aku aja yang ngangkat telepon. Nyokap ngangkat telepon langsung bilang gini, "Pak, si G ini masih di sini, nggak apa-apa. Kalaupun memang mereka berdua nggak jadi, saya pun tidak masalah." Iya, oke. Nyokap gue sampai fair kayak gitu, karena menurut gue ya kita menyelamatkan anaknya orang gitu kan. Maksudnya bukan maksudnya gini loh, bukan menyelamatkan gimana, cuman kan biar dia makan di sini, ibadah di sini, ada Di orang treatment tua. Nah terus sebetulnya, di karena lagi treatment. memang konteksnya Idul Fitri gitu kan, nanti kalau mau berangkat terserah, tapi kalaupun memang nggak jadi, saya pun nggak apa-apa. Nggak lama bokap gue pas gue pulang kerja langsung dia bilang gini, "Udah deh, kamu udahan aja sama dia." Dan Iya. itu posisinya gue sudah udahan ya, ternyata dia selingkuh dari gue. Wow. Dia selingkuh dari gue pun tahu, gue menyelidiki sedikit-sedikit, yang sekarang dia mungkin sudah menikah dan sudah punya anak. Tidak dan ada istrinya. perjuangannya berarti. Nah, Iya. terus dia juga langsung gue bilang sebelum kita putus, gue bilang udah kita udahan aja gitu. Udah, dia nggak bilang iya putus apa enggak, tapi dia cuma bilang jangan lupa sholat, jangan lupa makan. Iya, gue yang memutuskan untuk sudah Itu selesai. terakhir. Ya, dan sekarang dia udah punya anak, udah menikah juga pun, aku tidak jadi masalah. Tapi di sini posisinya aku sudah mengerti bahwa aku diselamatkan dari orang-orang yang seperti itu gitu, yang merendahkan orang lain. Betul. Gitu. Kita tuh di dunia ini cuma sebentaran kok, asal kamu tahu. Jadi jangan pernah memandang orang tuh dari harta, jangan pernah memandang orang dari segi apapun. Kamu juga bakal diinjek-injek. Dan asal kamu tahu ya, Ge, keluarga aku tuh sakit hati masih di situ. Di situ masih sakit hati aja. Kalau kamu nonton, Ge, komen di bawah, Ge. Berarti dia nggak ada perjuangan yang lain dengan gue. Kalau gue itu dari awal dapat restu orang tua dari dia itu susah nih. Susah banget, sampai gue tuh kayak gue mau nyerah aja deh, gue capek. Itu hampir 2 tahun. Gue mau udahan aja, gue capek, gue nggak kuat. Karena gue pikir gue mau bertahan sampai kapan dengan orang tuanya dia yang belum bisa terima gue, bukan nggak bisa, belum bisa menerima gue saat itu karena ada satu dan lain hal. Tapi doi itu kayak ayo yang kita bisa. Dia yang selalu nguatin, dia selalu yang enggak kita bisa. Dia selalu punya 1.000 cara mungkin supaya gue itu bisa diterima di keluarganya dia, begitupun sebaliknya. Karena menurut gue ya itu balik lagi, ya kalau punya hubungan itu kita mesti saling, bagaimanapun kita harus sama-sama. Gue nggak direstuin sama orang tuanya dia itu udah cukup lama loh, 2 tahun. 2 tahun gue nggak direstuin sama orang tuanya dia. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kita sama-sama mau bawa hubungan ini ke yang lebih serius, kita harus punya beberapa poin gitu loh. Berarti dari sini kita harus ke sini. Oke, kalau belum bisa tembus, kita ke sini lagi. Kita coba. Itu banyak banget karena tidak direstuin orang tua itu bukan dari kesalahan, bukan dari kita aja. Mungkin orang tuanya pasangan punya beberapa pemikiran, misalnya oh dia begini nih, oh dia nggak sesuai sama tipe yang kita, dimauin. dia nggak begini, dia begini. Nah itu banyak aspek, dan kita nggak bisa nyalahin diri kita sendiri juga, dan kita nggak bisa nyalahin orang tua tuanya pasangan juga. gitu kan. Alangkah baiknya ditanya, diobrolin. Kalau memang tidak suka, tanya dari segi apa, siapa tahu kita bisa perbaiki gitu kan. Contoh ya, kalaupun jadi contoh, gue bisa jadi contoh karena gue melakukan hal itu. Apa yang nggak suka, apa yang harus diubah, bukan diubah kita jadi orang lain ya, bukan ya Nis, tapi kita berubah jadi sesuatu yang lebih baik supaya kita bisa dilihat enak, mereka bisa beranggapan baik tentang